Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah adalah segala perkara yang dicintai Allah Ta'ala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang tampak zahir ataupun yang tidak nampak atau batin. Macam-macam ibadah. Kira-kira ibadah itu ada berapa macam ya? Ibadah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada ibadah ma'liyah. Yang kedua, ada ibadah amaliyah. Dan yang ketiga, ada ibadah qalbiyah. Dan yang keempat, ada ibadah qalbiyah. Sholat itu menjadi tiangnya agama. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, apakah agama kita akan runtuh? Di dalam masa pandemi seperti ini, kita diwajibkan sholat memakai masker selama berada di area rumah ibadah. Hindari berdiam lama ataupun berkumpul di area rumah ibadah. Rumah ibadah dilarang bagi anak-anak, hindari kontak fisik, jaga jarak. Adapun hadis yang menjelaskan tentang ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'birni anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minal biqadri khairihi wa syarhi. Rahu Muslim an Ammar ibnu Khattab, yang artinya Jibril berkata, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Hai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ialah kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya pada takdir yang baik dan yang buruk. Pengertian ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab abada, ya'budu abdan, abidun abid, yang berarti budak. Menurut ulama tauhid, ibadah adalah menegaskan Allah, minta dijimkannya dengan sepenuh-penuh takjim, serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadanya. Ulama akhlak memberikan definisi bahwa ibadah adalah mengerjakan segala taat badaniyah dan menjalankan segala syariat atau hukum. Menurut ulama tasyawuf, ibadah adalah seorang mulakit mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya. Definisi ibadah dalam Islam. Kalimat ibadah berasal daripada kalimat abdun. Ibadah dari segi bahasa berarti patuh, taat, setia, tunduk, menyembah, dan memperhambakan diri kepada sesuatu. Dari segi istilah ibadah dalam Islam pula ialah tindakan menurut mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diserukan oleh para rasulnya. Sama ada ia berbentuk suruhan atau terangan. Pandangan para ulama. Syekh Ibnu Taimiyah atau ibadah kemuncak kehinaan diri seseorang dan kemuncak kecintaannya kepada Allah. Al-Tabari, ibadah bermaksud khusyuk kepadanya, merendah diri dan tetap hati kepada Allah. Sebagai kesimpulan, maksud ibadah merangkumi segala perkara yang disukai dan direndahinya, sama ada keyakinan, sikap, perkataan, amal perbuatan, zahir atau batin. Dalam kata lain, ibadah ialah segala aktivitas manusia yang zahir dan batin dalam mengerjakannya. Apa ibadah dalam Islam? Ibadah dalam Islam yang pertama tangga penyambung antara akhlak dan penciptanya. Yang kedua, amalan yang mendekatkan hubungan makhluk dan penciptanya. Dan yang ketiga, kewajiban seorang muslim menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadah haji, ibadah mengaji, ibadah berpuasa, ibadah sholat, dan ibadah bersedekah. Adapun ibadah madhah dan ghairu madhah. Ibadah madhah
dimaknai secara sempit, yaitu segala ketentuan, peraturan, dan dalil hukumnya yang ditetapkan oleh nas, Quran, dan hadis, dan terjabarkan dalam rukun Islam. Contohnya, yang seperti tadi, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghairu madhad, yaitu ibadah yang mengandung segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Dengan demikian, ibadah itu mengandung unsur hubungan antar sesama manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar, dan lain sebagainya, atau hablum minan nas. Contohnya, sedekah, bergotong royong, menolong orang tua. Jenis-jenis ibadah yang termasuk ibadah madhah adalah: yang pertama, berwudu; yang kedua, bertayamum; yang ketiga, mandi hadas; yang keempat, azan; dan yang kelima, iqomah; keenam, sholat; ketujuh, membaca Al-Quran; dan yang kedelapan, iktikaf; yang kesembilan, siam atau berpuasa; dan yang ke-10 haji, 11 umroh, dan yang ke-12 tahjid al-jannah. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip. Ibadah madhah keadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah. Tata cara ibadah madhah harus berpola kepada contoh Rasulullah SAW. Ibadah madhah bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Ajas ibadah madhah adalah ta'af. Mungkin itu saja penjelasan ibadah dari saya, Khairunisa, dari kelas 1B Manajemen Pendidikan Islam, tugas dari fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.